Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas prediksi One Punch Man chapter 167. Nah, setelah kita diperlihatkan chapter 166, yang dimana chapternya itu masih gantung banget dan berakhir ketika Saitama akan mengadu pukulan dengan Garou. Setelah mereka berdua diperlihatkan akan mengadu pukulan, terlintas pertanyaan bagaimana selanjutnya chapter berikutnya. Karena kalau mereka mengadu pukulan di bumi, Bless sudah menjelaskan kalau bumi bakal hancur. Apalagi kan di One Punch Man itu, para pahlawan berasa ada plot armornya, dan mereka semua sangat dekat dengan pertarungan Saitama melawan Garou yang bisa-bisa mengancam hidup para pahlawan. Harusnya gelombang kejutnya aja udah sangatlah mengerikan. Jadi satu-satunya cara yang terlintas di pikiran Mimin adalah mereka tidak berhasil mengadu pukulan di bumi ataupun karena hal lainnya. Dan karena itu Mimin jadi punya dua teori prediksi chapter berikutnya. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas prediksi One Punch Man chapter 167. Oke, di sini Mimin mempunyai dua teori tentang chapter berikutnya, dan ini adalah hal yang paling masuk akal yang bisa Mimin pikirkan sejauh ini kalau buat chapter berikutnya. Nah, sebenarnya ya, mau bagaimanapun pukulan mereka bakal terjadi, jangan sampai aja karena adu pukulan Saitama dan Garou bisa menghancurkan bumi dan membuat seluruh makhluk hidup mati. Jadi Mimin memikirkan dua teori tentang bagaimana bumi bisa terhindar dari kehancuran karena adu pukulan mereka berdua. Di sini ya, Mimin juga sih berharap sama karakter utama kita ini bisa berhasil menahan pukulan si botak villain yang udah bener-bener ngamuk karena muridnya dibunuh. Bahkan si botak villain ini juga seperti akan membunuh MC kita semua. Ayolah Garou, kamu mending lari aja dari si botak villain, karena udah gak bakal mampu buat nahan pukulannya yang udah ngamuk pertama kalinya. Bahkan pukulan seriusnya aja bisa menghancurkan apapun walau dalam keadaan gak ngamuk. Lah, apalagi udah ngamuk gini ya. Kelakuan karakter utama One Punch Man emang ada-ada aja ya. Malah berani dan songong banget nantang si botak villain yang udah gak ada obat, yang bikin dia ngamuk pakai acara bunuh muridnya. Ya kalau begitu, good luck buat Garou, semoga harimu beruntung. Nah, kita kembali ke teori serius yang tadi Mimin bakal ucapkan. Ada dua teori yang memungkinkan bakal terjadi. Oke, teori yang pertama itu si botak Saitama mengalahkan Garou hanya dengan satu kali pukulan. Di sini Mimin kepikiran teori ini karena ada berbagai banyak faktor mendukung. Nah, faktor yang pertama adalah ketika One Punch Man akhirnya ulang tahun yang ke-10 tahun, di situ Murata Sensei juga membuat sebuah postingan yang bilang kalau pertarungan Saitama dan Garou akan segera berakhir. Ya nggak tahu mau sampai berapa chapter lagi pertarungan mereka bakal berakhir. Tapi andaikan nih pertarungannya selesai dengan 2 atau 3 chapter lagi, berarti teori ini bisa aja terbukti karena tidak akan memperpanjang pertarungan mereka lagi dengan Saitama yang sudah berhasil mengalahkan Garou dalam satu kali pukulan. Apalagi kan di posisi saat ini Saitama udah bener-bener ngamuk karena kelakuan Garou yang udah melewati batas. Selama ini Saitama selalu menganggap Garou biasa aja dan meremehkannya. Lalu karena melihat sesuatu yang menurut Saitama udah keterlaluan hingga melampaui batas, di situ Saitama sangatlah marah. Nah, faktor kedua adalah pukulan serius Saitama selalu berhasil membunuh musuh-musuhnya. Nah, ini bisa dibuktikan dari beberapa pertarungan Saitama melawan musuh-musuhnya. Dari mulai melawan Lord Boros, melawan Elder Centipede, dan melawan yang lain juga. Di saat si botak Saitama bilang mengeluarkan jurus serius, di situ musuhnya langsunglah nggak berguna mau pakai kekuatan apapun dan berakhir mati. Tapi kemungkinan juga, walaupun Saitama dalam keadaan emosi, bisa aja dia masih bisa mengontrol kekuatannya dengan cara tidak membunuh Garou dan hanya mengalahkannya. Apalagi kan Saitama udah pernah berjanji kepada Tareo untuk tidak membunuhnya. Lalu kalau Saitama melanggar perjanjian itu, apa artinya pahlawan bagi Tareo yang padahal Garou yang bukan pahlawan aja sudah seperti mempunyai sifat pahlawan. Apalagi kan kalau dilihat dari versi webkomik, Garou itu masih hidup setelah pertarungannya melawan Saitama. Kemudian yang membuat Saitama berhasil satu pukulan juga karena kemampuan kopi milik Garou hanya mampu mengkopi gerakan Saitama, bukan segalanya dikopi dari mulai kekuatan, daya tahan, dan lain-lain. Apalagi Garou bilang kalau dia akan meniru pukulan Saitama dan akan menyempurnakannya. Nah, dari kata menyempurnakan ini, Garou sama sekali belum mampu menyamai pukulan serius Saitama. Tapi dia udah benar-benar songong duluan dengan mengajak Saitama adu pukulan serius, yang padahal Garou sendiri masih belum mampu untuk menyempurnakan ataupun melampauinya. Jadi kalau dibilang mah, Garou ini udah sombong duluan karena mau memancing kemarahan Saitama dengan cara membunuh Genos. Mending si Garou lari dah dari hadapan Saitama daripada ketar-ketir cuma satu kali pukulan kan.
Nah, selanjutnya adalah tentang teori kedua yang bakal Mimin jawab adalah jika Blaze memindahkan Saitama dan Garou ke beda dimensi agar tidak terjadi pertarungan di bumi yang bahkan keberadaan Garou aja sudah mampu membahayakan makhluk hidup. Nah, teori yang kedua ini juga menurut Mimin sendiri bisa aja terjadi karena dengan Saitama dan Garou dipindahkan ke dimensi yang berbeda atau planet yang berbeda, mereka berdua bisa melakukan sebebasnya mau sampai galaksi hancur pun asalkan bumi tetap aman dan para pahlawan aman, ini masih masuk akal. Karena kalau dibilang mah bumi juga kayak punya plot armor yang gak mungkin bumi sampai hancur dan gak bisa ditinggalin manusia. Lalu para manusia yang ada di bumi beserta pahlawan mau tinggal di mana lagi kalau bumi hancur? Apalagi kan para pahlawan ini bukan seperti karakter sampingan, tapi mereka juga selalu disorot, tidak hanya Saitama aja. Sebelum chapter ini rilis juga, Mimin pernah kepikiran kalau aja emang pertarungan mereka bisa menghancurkan sebuah planet. Mimin berharap waktu itu kalau pertarungan mereka bukan ada di bumi, tapi setelah chapter baru ini rilis, ini bisa aja terjadi yang dimana Saitama bukan membawa Garou keluar angkasa, tapi Blaze lah yang akan membawa mereka berdua pindah dimensi. Nah, di sini ada juga ketentuan yang bisa dilakukan Blaze agar menteleportasikan mereka berdua bisa berhasil, yaitu adalah nggak telat ketika melakukannya. Ini bisa terlihat ketika Blaze menteleportasikan tinju nuklir milik Garou, gerbang dimensi Blaze yang mirip black hole itu sampai hancur karena tidak mampu menahan kelebihan energi. Jadi sebelum mereka berhasil mengadu pukulan, Blaze di sini sudah berhasil memindahkan Saitama dan Garou ke dimensi yang lain. Atau mungkin aja yang diteleportasikan hanyalah pukulan mereka berdua. Jadi tubuh Garou dan Saitama tetap berada di bumi, tapi hanyalah tangan yang akan memukul yang hanya akan dipindahkan oleh Blaze. Ini bisa dilihat pas Blaze juga melakukan hal yang sama kepada Garou ketika Garou mengkombinasikan tinju nuklir dan tinju gravitasi hingga Blaze memindahkannya ke atas langit. Dan masih sama tentang Murata Sensei yang bilang kalau pertarungan mereka berdua akan berakhir. Di sini Mimin masih belum tahu berakhirnya itu sampai berapa chapter lagi. Tapi dengan hal begitu udah bisa dipastikan Saitama akan tetap menang bagaimanapun caranya. Semoga aja karena pertarungan mereka berdua ini kita diperlihatkan attack potensi Saitama sangat gila tanpa memikirkan keadaan sekitar karena sudah diteleportasikan. Nah, itulah teori yang Mimin sampaikan dan itu teori chapter berikutnya yang bisa baru aja kepikiran untuk saat ini. Ya, kalau kalian mempunyai sebuah teori yang lumayan masuk akal juga, silakan saling berpendapat di kolom komentar. Bisa aja kan dari dua teori yang Mimin sampaikan tadi itu malah salah semua karena perkembangan cerita One Punch Man yang benar-benar di luar dugaan. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang prediksi One Punch Man chapter 167. Untuk saat ini, Mimin hanya punya dua teori yang harusnya lumayan masuk akal yang barusan disampaikan. Entah apa yang bakal terjadi di chapter kedepannya, semoga pertarungan mereka semakin gila lagi. Dan Mimin juga sih berharap kalau pertarungan mereka masih agak lama selesainya. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.